Microsoft Excel adalah sebuah software yang luar biasa powerful. Bayangkan, Anda bisa membuat akuntansi komputer untuk lembaga keuangan, menyajikan data dalam bentuk pivot table, mengelola stok barang dengan kartu kendali, dan membuat kwitansi otomatis. Semua hanya dengan Excel. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman menggunakan Microsoft Excel yang sudah saya praktikkan langsung di tempat kerja. Pengalaman ini mungkin bisa menginspirasi dan membantu Anda dalam bekerja. Jadi, pastikan untuk menonton sampai habis hanya di channel Asah Tutorial, solusi terbaik dengan tips dan trik praktis untuk meningkatkan produktivitas Anda. Pertama, marilah kita mulai dengan pengalaman saya dulu ketika masih bekerja di lembaga keuangan. Saya pernah mendapatkan pelatihan intensif tentang akuntansi komputer menggunakan Microsoft Excel, dan sudah saya sesuaikan rumusnya agar lebih praktis. Di sini saya akan share filenya. Langkah pertama, kita isi sheet kode. Kita isi dengan kode rekening Aktiva, Pasipa, dan Ekuitas. Setelah semuanya terisi, kita beralih ke sheet tunai. Untuk mengisi transaksi yang dilakukan secara tunai. Di sini kita menginput saldo awal karena kita asumsikan lembaga keuangan sudah berjalan dari tahun yang sebelumnya. Selanjutnya kita input simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota, pinjaman yang diberikan kepada anggota, pendapatan jasa administrasi, cadangan resiko, dan lain-lain. Setelah semuanya terisi, kita beralih ke sheet non-tunai untuk menginput transaksi yang dilakukan secara non-tunai. Contohnya misalnya pembelian barang Waserda disandingkan dengan utang usaha Waserda. Piutang usaha Waserda disandingkan dengan penjualan barang Waserda. Setelah semuanya terisi, kita beralih ke sheet ayat jurnal penyesuaian. Di sini kita gunakan untuk menginput beban penyusutan aktiva tetap disandingkan dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap, beban penghapusan pinjaman yang diberikan disandingkan dengan penyisihan penghapusan pinjaman yang diberikan, SHU belum dibagi disandingkan dengan jasa anggota, cadangan umum, dan dana pembagian SHU. Setelah semua terisi, kita beralih ke terakhir neraca lajur. Di sini kita fokus mengisi neraca tahun lalu dari kas sampai dengan SHU belum dibagi. Setelah semuanya terisi, tinggal kita lihat hasilnya di sheet neraca, kemudian sheet arus kas, dan terakhir untuk melihat VHU. Sangat membantu untuk pelaporan keuangan yang akurat. Kedua, sekian tahun yang lalu saat bekerja di perusahaan finance, setiap awal bulan saya harus menyajikan laporan hasil penjualan dalam bentuk pivot table. Ini sangat membantu dalam menganalisis data penjualan secara cepat dan efisien. Prosesnya pertama dimulai dari menyiapkan rekap penjualan. Di sini sudah ada di sheet rekap penjualan. Kemudian menyorot semua sel yang ada di sheet rekap penjualan. Setelah itu pilih menu bar insert, pivot table, from table or range. Di sini akan muncul jendela pivot table, from table or range. Klik OK. Sekarang tinggal kita sesuaikan field mana yang akan kita munculkan. Misalnya nama cabang, klik drag and drop ke filter. Jenis produk, klik drag and drop ke filter. Nama pos, klik drag and drop ke filter. Kemudian nama sales, klik drag and drop ke rows. Terakhir status order, klik drag and drop ke values. Dan inilah hasil dari pivot table, tapi ini masih secara umum. Yang kita inginkan supaya tampil lebih spesifik, kita mulai dari drop down menu nama cabang. Kita klik, pilih cabang A, klik OK. Kemudian kita klik drop down menu jenis produk. Kita pilih KBP, klik OK. Kemudian kita klik drop down menu nama pos. Kita pilih pos 1, klik OK. Dan inilah hasil akhir dari pivot table. Sangat mudah dan simple.
Ketiga, beberapa tahun yang lalu ketika saya mulai bekerja di kantor yang baru, rekap keluar masuk barang masih dilakukan secara manual. Ini membuat pekerjaan menjadi sangat lambat dan rentan terjadi kesalahan. Saya pun mulai mencari referensi di internet, mailing list, dan YouTube. Akhirnya, saya menemukan rumus yang tepat untuk membuat kartu kendali otomatis. Di sini saya akan share filenya. Penggunanya dimulai dari mengisi sheet daftar barang. Kita isi barang cetak, ATK, kode mutasi barang, keterangan bidang, dan lain-lain. Setelah itu, kita beralih ke sheet rekap barang. Kita isi tanggal, kode mutasi, nama barang, keterangan atau bidang, jumlahnya berapa, keterangan atau nomor seri. Setelah semuanya terisi, kita beralih ke kartu kendali untuk melihat hasilnya. Misalnya kita mau menampilkan nama barang apa, kita pilih drop down menu nama barang. Misalnya yang akan kita tampilkan SKRD, maka hasilnya akan muncul sesuai dengan yang kita inputkan pada sheet rekap barang. Sangat efisien dan menghemat waktu. Keempat, terakhir pengalaman saya saat ini yaitu membuat kwitansi otomatis menggunakan Microsoft Excel. Saya yakin di antara kita pernah mengalami kesulitan ketika harus membuat kwitansi dengan angka-angka yang unik. Apalagi jika jumlahnya banyak. Proses manual akan sangat merepotkan. Saya pun pernah merasakan hal yang sama. Tapi tenang, ada solusinya. Dengan menggunakan metode dan rumus yang saya share di sini, Anda bisa membuat kwitansi otomatis dengan mudah. Caranya sederhana. Langkah pertama, di sini kita masuk ke sheet rekap belanja. Di sini sudah ada rekap belanja bulan-bulan sebelumnya. Sebagai contoh, kita bisa copy rekap belanja yang bulan Mei dari gaji, insentif, tagihan air, dan listrik. Klik kanan, copy, kemudian paste di sini. Tinggal kita sesuaikan nomornya. Selanjutnya kita ganti dari gaji bulan Mei, insentif, tagihan air, tagihan listrik bulan Mei menjadi bulan Juni. Kita pilih Find and Select. Pilih Replace. Di sini tinggal kita ganti. Kita ketikkan bulan Mei, replace with Juni. Kita klik tombol Replace All. Klik OK. Close. Sekarang tinggal kita sesuaikan. Misalnya gaji bulan Juni 205, insentifnya 139.400.000, tagihan air 750.000, tagihan listrik 2.750.000. Selanjutnya kita lihat hasilnya di sheet kwitansi. Sekarang kita pilih drop down menu nomor kwitansi. Kita pilih kwitansi nomor 9. Maka akan menampilkan pembayaran gaji bulan Juni. Lanjut, kita pilih drop down menu nomor kwitansi nomor 10. Maka akan menampilkan pembayaran insentif bulan Juni. Lanjut, kita pilih drop down menu kwitansi nomor 11. Akan menampilkan pembayaran tagihan air bulan Juni. Terakhir, kita pilih drop down menu kwitansi nomor 12. Akan menampilkan pembayaran tagihan listrik bulan Juni. Gimana? Gampang kan? Demikianlah sekelumit pengalaman di tempat kerja tentang penggunaan Microsoft Excel dalam membuat akuntansi komputer untuk lembaga keuangan, menyajikan data dalam bentuk pivot table, mengelola stok barang dengan kartu kendali, dan membuat kwitansi otomatis. Apabila Anda juga ingin berbagi pengalaman di tempat kerja, silahkan tulis di kolom komentar. Dan di video selanjutnya, saya berencana akan membuatkan video tutorialnya masing-masing. Bagaimana pendapat Anda?
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Asa Tutorial. Solusi terbaik dengan tips dan trik praktis untuk meningkatkan produktivitas Anda.